Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menjemput bahagia. Ada ungkapan yang berkata, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Setiap orang pasti mempunyai impian dalam hidupnya. Namun sayang bahwa hidup tidak selalu seindah impian, sehingga banyak orang menjadi tidak bahagia. Bagaimana bisa mensyukuri hidup yang tidak sesuai impian? Bukankah yang terjadi adalah sebaliknya, bersungut-sungut atas hidup yang tidak sesuai impian? Elia sangat berduka. Selesai dia melakukan tugasnya, membasmi nabi-nabi palsu, dia justru terancam nyawanya. Yunus lesu saat Tuhan membiarkan pohon jarak yang menaungnya itu habis dikerat ulat. Petrus menjadi lunglai setelah menyangkal Yesus, padahal dia sudah punya tekad. Apapun yang terjadi, dia akan setia kepada Yesus. Hidup yang tidak sesuai dengan impian, harapan, atau ekspektasi pasti akan melahirkan ketidakbahagiaan. Dan ketidakbahagiaan membuat orang tidak bisa bersyukur, bukan? Bacaan kita pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, kita tahu, namun sulit untuk melakukannya. Rasul Paulus menuliskan pernyataan ini dalam suratnya, bukan sebagai kata-kata klise yang hanya menjadi pemanis di dalam suratnya. Namun Rasul Paulus menuliskannya berdasarkan pengalaman pribadi. Lihatlah di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8. Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya, yaitu mencabut duri dalam dagingnya. Tuhan tidak memberi apa yang dia minta, padahal yang dia minta adalah sesuatu yang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melengkapi pelayanannya. Kalau Tuhan mencabut duri dalam dagingnya, maka pelayanan Rasul Paulus pasti akan menjadi makin baik. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan keinginan Rasul Paulus. Tuhan tidak mengabulkan harapan Rasul Paulus. Tuhan tidak memberikan impian Rasul Paulus itu terwujud. Tuhan tetap membiarkan duri dalam daging itu ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tetapi Tuhan memberikan kepada Rasul Paulus satu pemahaman iman yang lebih dalam, yaitu bahwa justru di dalam kelemahan Rasul Paulus, Tuhan menjadi kekuatannya. Ketika Rasul Paulus lemah dan tidak berdaya karena duri dalam dagingnya yang selalu mengganggu dia, Tuhan hadir sebagai kekuatan yang menopang Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalamnya terkandung pengertian hal yang menurut kita baik
juga hal yang menurut kita tidak baik. Mengucap syukur berarti menerima segala sesuatu dengan percaya bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan selalu ada kebaikannya. Selalu ada blessing in disguise. Kita yang sering gagal untuk melihat kebaikan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga kita juga gagal untuk bersyukur dan mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan yang menarik. Saya tidak tahu siapa penulisnya. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup adalah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin menjadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerah-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lihatlah, di dalam kehidupan kita selalu ada blessing in disguise. Amin.